Hai semuanya, jumpa lagi di pembahasan Java Development di platform Graphical User Interface bersama saya Robin. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan scroll bar, progress bar, timer. Di sini sebenarnya timer itu nggak ada di Java ya, tapi kita akan menggunakan thread untuk menggantikan timer tersebut. Nah, jadi thread ini sendiri kadang-kadang saya sendiri lupa-lupa ingat, jadi mohon maaf kalau saya akan melihat code saya yang lama. Oke, kita mulai saja ya. Jadi kita memulai dengan Java project yang baru. Kita beri nama scroll bar, progress bar, kemudian timer. Oke, saya masih menggunakan Java 1.6 ya di sini ya. Oke, nah kita tambahkan sebuah JFrame form seperti biasa. Klik kanan, new, other. Nah, seperti biasa saya menggunakan window builder, JFrame form kita tambahkan. Katakanlah kita beri nama form main ya, form main. Oke, sambil menunggu kita bisa melakukan hal yang sama dengan menggunakan NetBeans. Jadi di video saya tentang Java kita membahas Eclipse versus NetBeans ya. Oke, nama projectnya tetap sama, yaitu scroll bar, progress bar, dan timer. Oke. Nah, di sini tadi saya lupa untuk tidak membuat karena saya menggunakan single form application ya. Saya tidak menggunakan multiple form, jadi ini mungkin saya delete dulu. Oke, yang kita butuhkan adalah ini mungkin boleh ditutup dulu project lama. Oke, nggak ada menu close. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kita juga akan menambah sebuah JFrame form di sini dengan nama form main. Nantinya form main ini akan kita set sebagai ya menu run sebagai main class-nya, sebagai main class. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya saya kembali ke Eclipse sebentar. Kita akan merancang dulu. Seperti biasa, di Eclipse itu memang lebih mudah menggunakan grid back ya, grid back layout. Sementara di NetBeans tidak masalah. Nah, di NetBeans ini akan saya coba menambahkan sebuah scroll bar, tapi yang horizontal saja. Oke. Nah, ini modelnya vertikal ya. Nah, kira-kira propertinya itu apa ya? Nah, jadi nama propertinya berbeda dibandingkan dengan yang terbiasa dengan di Visual Studio, gitu ya. Nah, di sini namanya orientation. Nah, saya akan coba menggunakan yang horizontal ya. Horizontal. Oke, nanti saya akan membutuhkan sebuah JLabel untuk melihat progresnya sudah sampai di mana. Sebuah JLabel. Oke, kemudian saya nanti akan bermain-main dengan menggunakan sebuah button. Sebuah button. Oke, button ini nanti untuk digerak-gerakkan. Nah, button ini saya ganti keterangannya ini adalah progress lah gitu ya, progress. Nah, label keterangannya saya ganti menjadi mungkin 0 dulu. Karena nanti akan digunakan untuk menampilkan seberapa jauh scroll bar sudah kita geser ya. Nah, scroll bar ini memiliki properti maksimum dan minimum. Oke, tapi kita akan set lewat program aja nanti. Bisa melalui properti, bisa kita set lewat program. Oke, nah jadi di progress ini saya akan mengganti namanya menjadi button progress atau button prog aja. Nah, sementara si scroll bar ini akan saya ganti nama variabelnya menjadi scr aja, scroll aja ya. Hal serupa kita lakukan juga di NetBeans, kita akan membandingkan nanti hasilnya. Oke, yang pertama kita butuh grid back layout, masukkan ke dalam form ya, seperti biasa kalau di Eclipse. Nah, setelah memasukkan grid back layout itu nggak kelihatan di sini, tapi kita boleh melihat codingnya dulu, atau boleh kita undo ya. Oke, nah di NetBeans ini, kalau kita lihat source code-nya, apabila sebuah form kosong, JFrame form yang kosong, kita masukkan. Nah, code ini sudah otomatis di-generate oleh Eclipse ya. Jadi code-code seperti ini sudah otomatis di-generate oleh Eclipse. Begitu kita menambah sebuah komponen, misalnya grid back ya, misalnya sebuah grid back kita tambahkan. Nah, kita akan melihat Eclipse sudah menambah code berikut ini. Ya, Eclipse sudah menambah code berikut ini. Nah, jadi
Sebenarnya sih di Eclipse itu Anda tanpa menggunakan Windows Builder pun Anda bisa mengetik ini semuanya sendiri, bisa diketik sendiri, maka tampilan desainnya itu bisa muncul, artinya kita bisa mendesain tanpa menggunakan Windows Builder tapi hanya dengan code ya. Tapi supaya untuk mempercepat, maksudnya menghemat waktu, di video ini saya menggunakan Windows Builder langsung ya. Oke, jadi saya seperti biasa, seperti di NetBeans tadi, saya letakkan sebuah label. Belum. Scroll bar dulu ya, scroll bar. Oke, di sini J scroll bar namanya. Scroll bar. Oke, bentuknya vertikal. Kita ganti orientationnya seperti di NetBeans juga menjadi horizontal. Kemudian kita boleh mencoba tarik menjadi ukuran yang lebih besar. Oke, mudah-mudahan memungkinkan. Oke, sepertinya tidak berhasil, tidak apa-apa. Mungkin grid back-nya kita abaikan dulu. Nah, saya masukkan scroll bar-nya kalau bisa. Sebentar ya. Oke, saya masukkan scroll bar-nya, coba. Di atas diganti menjadi horizontal. Mungkin sekalian belum berubah ya. Oke, sekalian kita ganti. Memang di sini ada properti minimum dan maksimum yang bisa di-set langsung dari properti, tapi kali ini nanti kita akan set dari coding program saja ya. Oke, nah baru di bawahnya saya akan mencoba memasukkan label di bawah mana ya baiknya ya. Mungkin di grid back dulu coba. Oke, baru tambahkan label. Oke, kemudian di bawah label saya coba button. Oke, button ini nanti setelannya saya buat di kiri aja. Oke, label ini bolehlah di kiri juga atau di tengah nggak apa-apa. Nah, jadi label ini nanti akan berisi progresnya sudah sampai di mana ya gitu ya, lajunya udah sampai di mana. Oke, jadi new button ini kita ganti nama variabelnya dengan button progress, button prog aja. Kemudian teks kita ganti dengan keterangan teks kita ganti dengan progress. Oke, bagaimana dengan codingnya? Kita mulai ya. Coding pertama adalah pengaturan awal. Pengaturan awal itu kita lakukan di constructor form. Oke, jadi setelah settingan-settingan ini kita melakukan misalnya min dan max ya, contoh. Jadi si scroll bar ini memiliki properti minimum dan maksimum yang bisa diambil dengan cara get minimum. Oke, bisa dengan get maksimum. Ada fiturnya atau metodenya, aksesor ya lebih tepatnya ya. Di dalam OOP namanya aksesor. Nah, kemudian ada mutator yang namanya set maksimum. Nah, umumnya sih minimum itu defaultnya adalah 0, jadi kita tidak memusingkan dengan minimumnya. Nah, jadi saya set mungkin maksimumnya misalkan berapa ya, 200 ya, jadi agak berbeda dari yang ada di gimana ya, agak berbeda dengan yang ada di properti tadi ya, properti. Oke, jadi maksimum. Kemudian satu hal saya lupa tadi adalah progress bar ya, progress bar. Jadi maunya ada sebuah progress bar yang scroll bar bergerak, progress bar juga ikut ya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kali ini kita membahas dengan scroll bar dulu ya. Oke, jadi ketika scroll bar ini digulung, kita cari eventnya. Nah, digulung itu apa eventnya? Oke, nah adjustment value change. Oke, benar. Jika value berubah. Nah, jadi jika scroll bar ini value-nya berubah, maka value-nya tampilkan ke label. Si label ini kita belum mengganti namanya ya. Label ini kita lupa mengganti nama label. Kok nggak kena klik ya? Oh iya, oke. Nah, ini kita ganti namanya karena kita mau program. Misalnya label prog gitu aja ya, label prog. Nah, kita kembali ke codingnya. Oke, jadi apabila si scroll bar ini berubah posisi, maka tampilkan posisi atau value-nya ya, posisi atau value si scroll bar itu gunakan get value.
Nah, bertipe integer dia. Tampilkan value dari progress barnya, scroll barnya kepada si text field tadi ya. Jadi text progress tadi titik set text ya. Ganti teksnya menjadi get value dari si scroll bar. Oke. Nah, di sini kan error ya seperti biasa, error ini kalau di Eclipse ya. Nah, jadi biasanya sih kalau di Eclipse itu error ini menyelesaikannya, solusinya adalah dengan menggantikan identifiernya dengan menggunakan kata kunci final. Begitu juga dengan ini, ya, gantikan dia dengan kata kunci final. Labelnya tapi masih error. Nah, solusinya seperti biasa diminta untuk menggunakan final biasanya ya. Oke, ini final. Nah, di sini masih warning ya. Oh, error, bukan warning. Sebentar. Barangkali karena label proc ini dideklarasi di bawah. Nah, jadi saya coba function ini atau method ini diletakkan di bawah aja. Nah, sehingga errornya hilang. Kenapa tadi error? Karena pemanggilan label proc ini dipanggil pada saat si label proc itu belum lahir. Karena di atas saya buat ya, karena si Eclipse menempatkan di atas, pada saat label proc ini belum dikenal. Nah, jadi kalau saya letakkan di bawah ini kan tidak error. Kenapa? Karena label proc ini pada saat kita pakai, label proc ini sudah dikenal, yaitu dia. Nah, kemudian yang kedua, saya seperti menggeser button ini, button progress ini mau saya gerak-gerakkan sesuai dengan nilai value-nya. Jadi apabila si scroll bar berubah, value-nya berubah, maka ya maka si lokasi dari button progress itu bisa di set location ya, set location. Ya, seingat saya ada fitur set location ya, set X bukan. Ya, sepertinya kok tidak dapat ya fitur set location-nya. Saya mau menggerakkan button ini sesuai dengan progress bar-nya ya. Oke, nah mungkin saya boleh melihat code lama. Ada function yang set location dia untuk button. Nah, ada function yang method ya, namanya set location ya, tapi di sini saya nggak bisa mendapatkan button ya, atau mungkin gara-gara buttonnya belum saya buat jadi final ya. Oke, final, lalu tekan titik, panggil function atau method set location. Sepertinya nggak ada ya. Oke, set location, coba kita lihat errornya apa. Oke, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Location-nya adalah sesuai dengan scroll bar get value. Kemudian posisi Y-nya adalah button program titik get Y ya, get Y. Nah, atau kita bisa set Y aja nggak ya? Apakah ada fitur yang bisa set X saja? Jadi button progress titik set X atau set left, nggak ada fitur itu ya. Kalau ada, saya pikir kalau ada get Y berarti ada set Y dong. Oh, ternyata nggak ada ya. Set alignment Y lain ya. Oke, coba kita lihat. Oke, set location ini ternyata tidak error ya. Tidak error. Nah, mungkin coba kita boleh menjalankan project ini. Kita run. Oke. Oke, jadi kalau progress bar-nya bergerak, progress bar-nya ikut bergerak sebentar ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita perhatikan angka 0 ini. Nah, jadi lajunya itu bergerak ya. Artinya kalau progress saya scroll, ya, ini menyatakan lajunya sampai di mana. Nah, kan maksimumnya saya beri nilai 200 ya. Nah, kenapa di sini saya hanya bisa scroll sampai 190? Itu disebabkan karena batangan scroll bar ini itu gimana ya, batangan scroll bar ini juga memiliki progressnya yaitu 10. Nah, dari inilah sebabnya kenapa progressnya tidak atau value-nya tidak bisa mencapai maksimum ya. Oke, nah jadi ini tadi saya gunakan untuk menggerak button. Jadi posisi left dari button itu digeser sesuai dengan seberapa jauh scroll bar digulung ya.
Oke. Nah, coba ada yang bisa saya perbaiki ya, sebentar. Oke, barangkali saya mau coba dengan set maksimumnya lebih kecil, misalnya 100 ya, misalnya 100, tapi nanti kurang jauh ya, coba 300 lebih besar ya. Coba kita jalankan, kita run ya. Nah, jadi manfaat daripada scroll bar itu untuk apa ya? Untuk misalnya apabila Anda membuat image viewer, apabila Anda membuat web browser atau halaman, atau bahkan Anda membuat sebuah Microsoft Word mungkin ya, membuat sebuah aplikasi seperti Microsoft Word yang ada di scroll gitu ya. Jadi itu manfaat daripada scroll bar. Oke, nah saya akan mencoba di NetBeans sekarang ya. Nah di NetBeans caranya nggak jauh beda sih, nggak jauh beda. Nah label ini diganti namanya dengan LBL Proc kayak tadi. Nah kemudian begitu form ini diciptakan, kelas ini diciptakan, kita langsung sisipkan apa yang ingin kita lakukan di dalamnya ya. Nah jadi konstruktornya sama ya seperti di Eclipse juga. Jadi kita menyisipkan di dalam konstruktor. Nah kenapa ini dinamakan konstruktor? Itu barangkali di mata kuliah sejenis PBO ya, pemrograman berorientasi objek, biasanya mahasiswa mempelajari di situ ya, Object Oriented Programming, di mana dalam bahasa program C, Java, C# dan keturunannya, itu ciri-ciri konstruktor itu adalah yang pertama konstruktor itu public, yang kedua konstruktor itu tidak memiliki tipe data seperti void, integer, pointer dan lain-lain ya gitu. Nah yang ketiga konstruktor itu ciri-cirinya adalah menggunakan nama yang sama dengan nama kelasnya. Jadi ini adalah konstruktor. Nah jadi untuk itu pengaturan progress barnya, scroll barnya itu dilakukan di konstruktor juga ya. Jadi scroll saya boleh panggil langsung set maksimum menjadi misalnya 200. Oke. Barangkali itu aja. Nah apabila scroll bar berubah, berarti saya harus mencari scroll bar ini, cari eventnya. Eventnya yang tadi adjustment change ya, adjustment value change. Adjustment value change. Nah di sini kita melakukan seperti tadi bahwa label proc titik set text ya, kita tampilkan apa yang ada di value progress bar, progress bar lagi. Apa yang value yang ada di scroll bar ya, berarti get value. Nah apa yang ada di get scroll bar, value yang ada di scroll bar itu ditampilkan ke label tersebut ya, konversikan ke string karena set text itu butuh informasi bertipe string. Yang kedua kita mau gerakkan button proc tadi ya, button proc panggil function set location ya, lokasi x nya adalah posisi value daripada scroll bar ini sendiri. Oke, lokasi y-nya tetap sama. Lokasi y-nya berarti saya bisa panggil button proc ya, get y. Jadi lokasi y-nya, ketinggiannya tetap sama, hanya secara horizontal aja yang bergerak ke kanan kiri. Oke, di sini get value ya, salah. Get value. Oke, kita coba jalankan. Hasilnya nggak jauh beda ya. Oke, coba kita lihat. Nah, hasilnya nggak jauh beda-beda ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan judul di atas ini. Nah, judul di atas itu kalau dari NetBeans itu bisa diatur dari properti title ya. Title. Oke, title. Ini dia title ya. Misalnya menggunakan scroll bar. Gitu. Jadi kalau kita jalankan project ini, ada title-nya di atas menggunakan scroll bar. Jadi kalau nantinya di Eclipse bagaimana? Nah di Eclipse apakah ada fitur untuk title daripada si Gframe ini enggak? Nah ada enggak property title? Oh ada juga. Nah jadi kalau tidak mau menggunakan title, menggunakan scroll bar, nah caranya adalah bisa menggunakan method set title. Bisa di sini. Jadi ada method yang namanya set title. Set title misalnya menggunakan scroll bar ya, bisa seperti itu. Baik di NetBeans ataupun di Eclipse, karena ini bukan masalah tool bawaan Eclipse atau NetBeans, tapi ini adalah masalahnya itu adalah tool bawaan Java sendiri ya. Nah, oke, demikian pembahasan kita
di video ini. Saya akan melanjutkan di video selanjutnya yang menggunakan progress bar dan thread. Oke, selamat belajar, selamat menonton. Terima kasih sudah menonton ya.